Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memberikan hasil presentasi kami, yaitu realitas penerapan guru terhadap anak berkebutuhan khusus di SMPN 1-3 Jakarta. Dengan guru pembimbing kami yaitu Bapak Febri Abdul. Saya bersama saya Arya Putra ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Di sini ada presentasi, kami ada memiliki 3 poin. Dan poin pertama, guru merupakan ahli di suatu bidang yang mempunyai tugas untuk mendidik peserta didik. Poin kedua, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai keterbatasan dan berbeda dengan anak yang normal. Contohnya cacat fisik dan cacat mental. Kemudian poin yang terakhir, penyimpangan yang dilakukan guru terhadap murid-muridnya baik secara fisik maupun non fisik. Contohnya seperti menjewer dan berkata yang tidak baik yang tidak seharusnya dikeluarkan oleh guru terhadap murid. Oke, mungkin teman-teman sekalian masih belum nangkap apa yang itu. Jadi biar saya tekankan lagi bahwa kami tidak mewawancarai atau tidak melakukan wawancara terhadap anak ABK, tapi kami melakukan wawancara terhadap guru dan apa teman yang itu kenal dengan ABK tersebut. Nah, kenapa? Jadi singkatnya begini aja, gitu kan ya. Guru banyak melakukan, ada guru yang melakukan kesalahan yang sering kita lihat di internet ataupun di berita-berita manapun. Nah, terus ada juga nih ABK yang tidak mempunyai kemampuan lebih untuk bisa seperti kemampuan normal. Intinya gini aja, kalau orang normal aja bisa dibully, orang ABK kan pasti sangat bisa dibully kan dalam pemikiran seperti kita gitu. Nah, bagaimana dua itu apa namanya satu fakta ini itu bisa kita gabungkan, apakah guru pernah melakukan hubungan yang tidak baik itu terhadap muridnya, yaitu seperti apa memukul atau menghina itu secara fisik ataupun non fisik verbal gitu. Nah, jadi itu sesuai itu kita buat rumusan masalah, yaitu bagaimana bentuk pembelajaran yang dilakukan guru SMP 1-3 terhadap anak berkebutuhan khusus. Nah, pembelajarannya seperti apa supaya anak tersebut mengerti dan bisa berteman dengan baik. Dan yang kedua, bagaimana pendapat guru-guru dan pengajar terhadap anak-anak berkebutuhan khusus, yaitu pendapat guru apakah anak itu bisa belajar dengan baik atau bisa memahami dengan baik. Dan yang ketiga, bagaimana perlakuan guru terhadap anak berkebutuhan khusus menurut sudut pandang non Nusantara. Jadi setelah kami melihat atau mewawancarai kepada guru, kita tidak melihat dari guru saja, perspektif guru, tapi dari dia perspektif juga, sehingga kita bisa mengambil dua sisi pandang dari guru dan dari murid juga. Nah, tujuan penelitian yaitu seperti yang kata usul masalah, yaitu untuk mengetahui bentuk pembelajaran, untuk mengetahui pendapat guru dan untuk mengetahui perlakuan guru terhadap anak berkebutuhan khusus di SMPN 1-3 Jakarta. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat teoritik. Ingin mengetahui lebih lanjut mengenai salah satu teori yang ada, yaitu teori dramaturgi milik Erwin Goffman, sehingga dapat diberikan pemahaman yang lebih, serta dapat memperluas ilmu yang menggunakan teori ini. Yang kedua, manfaat praktis. Di sini ada 3 poin. Poin A, dapat memberikan informasi mengenai cara kegiatan yang dilakukan oleh guru kepada murid atas berkebutuhan khusus. Yang B, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran wawasan bagi para pembaca untuk dapat mengenal lebih lanjut tentang kehidupan guru dan murid. Nah, yang C, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi para pendidik untuk dapat mengenal lebih jauh tentang anak berkebutuhan khusus dan cara penanganannya. Oke, saatnya kita ada di bagian pustaka, yaitu kita membagikan 4, yaitu kan realitas, guru, ABK, dan teori yang nah, penjelasan pertama realitas itu maksudnya adalah kenyataan atau fakta yang terjadi di lapangan. Jadi bukan seperti kayak bohong-bohongan atau fakta yang tidak betul. Sehingga ini realitas ini kita ambil memang pada sosial lapangan, tidak hanya daripada berita hoax atau berita-berita yang tersebaran di luar sana. Dan yang kedua, konsep guru. Nah, konsep guru ini sebenarnya ada banyak dari berbagai teori, mulai dari filsafat atau yang lain. Tapi saya mengambil satu referensinya yaitu Syafrul Bahri. Dan itu mengatakan bahwa guru itu adalah seseorang yang memberikan ilmu pengetahuan yang lebih kepada yang tidak mengetahui atau kepada seorang yang tidak tahu, yaitu murid itu sendiri. Dan itu banyak juga itu pengertiannya. Dan kalau misalnya itu peran guru itu
ada di itu kalau tidak salah Undang-Undang nomor 14 nomor 14 tahun 2005 pasal 1 ayat 1 tentang itu peran guru, tugas dan peran guru. Nah, salah satunya adalah membimbing. Nah, jadi kita menggunakan kata membimbing dalam pasal 1 ayat 1 itu supaya apakah guru melakukan hal itu dengan baik dan benar. Konsep ABK. Nah, itu kita tahu dulu bahwa anak berkebutuhan itu sebenarnya bukan kayak Down syndrome atau itu bukan hanya itu juga banyak yang cacat fisik itu ABK yang mungkin mempunyai kemampuan lebih tapi tidak mempunyai itu tidak lebih yang lain, contohnya dia berpikirnya cerdas tapi cara interaksi kurang gitu. Nah, itu juga sebenarnya ABK itu intinya interaksi sosialnya. Maka ABK di sini sebenarnya meliputi banyak. Nah, jadi kalau kita simpulkan sini anak membutuhkan pendidikan serta dan khusus untuk mengembangkan potensi. Jadi dia memang sebenarnya punya potensi, tetapi mungkin dia tidak sempat mengembangkan atau mungkin dia tidak bisa mengembangkan itu sehingga dia membutuhkan orang lain gitu. Sehingga ABK sendiri disebut memiliki banyak variasi. Dan fun fact, kami mengambil ABK itu yang kalau tidak salah Down syndrome atau mental, karena sesuai itu yang kita tadi data yang di SPSS 103 itu hanya menggunakan atau hanya mempunyai data yaitu ABK Down syndrome. Nah, teori dramaturgi. Nah, ini mungkin bagi kalian itu kayak ada teori gitu kan. Jadi dramaturgi sudah pernah jelaskan sebelumnya di pelajaran itu sebelum itu pelajaran 1 kita bisa ingat bahwa drama. Jadi kita maksudnya ini guru itu bagaimana hubungannya terhadap murid ABK? Apakah sekedar drama dalam artian gurunya murid, jadi guru baca kayak gua ngajar aja gua guru dan sebagainya. Tetapi apakah dia benar-benar bekerja sebagai guru? Sebab saya Prubahri dan itu aturan-aturannya menegaskan bahwa membimbing. Jadi dengan katanya dia seperti orang tua kedua selain di rumah. Jadi dia tugasnya seperti kayak mengayomi, membimbing dan melakukan yang terbaik. Apakah itu guru melakukan teori dramaturgi itu secara mungkin spesifik bahwa untuk memakai guru, atau dia mengkabarkan itu bahwa gue benar-benar guru dalam kata lain adalah itu membantu mengganti orang tua di rumah. Oke, metode penelitian. Nah, kita melakukan penelitian, tempat penelitian di SMP 103 Jakarta Timur, dan di penelitiannya kita ambil bulan Februari 2003 sampai Juni 2023. Subjek penelitian. Nah, sekali lagi saya ingatkan, bukan anak ABK-nya, tetapi pengajar serta para siswa di sekolah tersebut. Penelitian terhadap pengajar dilakukan kepada guru-guru yang mendampingi ABK tersebut. Nah, objek penelitiannya sebenarnya yang kita tekankan adalah guru, sebabnya kan ada kelakuan guru. Tapi kita menggunakan sebagai sandingannya gitu. Teknik pengumpulan, kita menggunakan teknik kualitatif dan pengambilan sampel. Pengambilan sampel sebenarnya kami juga bisa snowball sampling, bisa juga proposal sampling. Sebab kita bertanya kepada kepala sekolah mengenai apakah di sini yang ada kebutuhan khusus. Jadi kita ada dua, proposal sampling sama snowball sampling itu juga bisa. Pengolahan data menggunakan transkrip data dari audio ke teks. Nah, dari hasil penelitian itu kita membagi itu dua kelompok besar, yaitu versi daripada guru dan versi daripada murid itu sendiri. Nah, oke, yang pertama dari guru tersebut ya, wali kelas. Nah, kalau tidak salah si guru tersebut sudah waktu itu bekerja menjadi guru selama 7 tahun lebih. Nah, kita bertanya mengenai apakah Anda kesal, apakah ini dan segala macam. Sebenarnya guru ini bukan merasa kesal dan jengkel, tapi dia merasa kasihan kepada murid tersebut. Tetapi permasalahannya di sini. Nah, sumber tidak tahu bagaimana cara menghadapi anak-anak ABK tersebut karena serahkan. Oke, karena kita lihat ya. Oke, dikarenakan karena tidak mempunyai materi atau pengenalan yang lebih lanjut terhadap atau anak ABK sehingga para guru sebenarnya memang kasihan dalam artian itu sangat mengasihi anak muridnya, sama seperti yang saya terangkan di sini ya kan ya, ini ada narasumber tetap memperlakukan sama seperti murid lainnya. Jadi dia tidak memisahkan bahwa ini murid yang ini murid itu, tidak. Dia berlaku adil menurut wali kelas itu. Saya berlaku adil terhadap murid-murid sehingga terciptalah keseimbangan antar murid. Dan juga kalau misalnya ada penyimpangan seperti penghinaan terhadap murid yang lain, apakah guru melakukan hal sama, dan dia tetap membantu gitu. Jadi kesimpulan, jadi maksudnya dari hasil penelitian daripada wali murid itu bisa ambil bahwa
sebenarnya guru tidak ada rasa kesal atau tidak ada perlakuan yang buruk terhadap muridnya, tapi hanya satu, mereka bingung cara mengajarinya. Nah itu nanti kita akan bahas di bagian kesimpulan. Sekarang kita akan membahas kemudian versi daripada pendapat. Nah, di sini ada hasil penelitian, hasil dari wawancara teman-teman murid tersebut. Yang pertama itu dikarenakan murid tersebut susah bersosialisasi, murid tersebut cenderung memiliki sifat yang pendiam dan memiliki sedikit teman. Nah, yang kedua, terkadang guru memberikan sedikit keringanan untuk siswa tersebut, dan juga ada beberapa guru yang tetap memberikannya sama rata. Nah, yang ketiga, terdapat beberapa guru yang terkadang membentak siswa tersebut tetapi tidak melewati batas. Yang keempat, ada beberapa guru yang terkadang kesal karena siswa tersebut cenderung lama untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Yang kelima, siswa ABK diperlakukan kurang baik dengan teman-temannya, misalnya seperti dibully, diledek, dan lain-lain. Sekarang kita masih masuk ke bagian kesimpulan dan saran. Nah, pertama-tama saya akan membacakan kesimpulan yang kami dapatkan. Jadi sebenarnya kesimpulan yang kita dapatkan memang masih ada perlakuan miris terhadap murid-murid dengan anak ABK-nya, berbeda dengan anak ABK-nya, bukan guru. Jadi murid seperti kayak fisik atau non fisik, seperti saya pernah dengar ada bilang bahwa kami menyembunyikan tasnya itu fisik, terus atau verbal dengan cara kami menghinaannya itu cemooh dia itu. Nah itu dari murid ya, tetapi dari guru sebenarnya guru sangat menyayangi dan itu berpihak kepada semua muridnya, yaitu murid yang ABK maupun non ABK. Tetapi dia punya kendala satu, yaitu dia tidak memahami cara mengajari anak ABK tersebut dengan baik. Sehingga dia pernah bilang seperti ini, ada guru bilang seperti ini, masa saya meratakan nilai 60 ABK sama